Seharian kerja, badan rasanya udah capek dalam. Belum sampai rumah tapi udah kebayang, nanti pengen tidur lebih awal. Tapi pas sudah siap-siap mau tidur, malah susah tidur, gara-gara otak nggak mau diajak istirahat. Udah rebahan, lampu udah dimatiin, kepala malah jadi bioskop. Semua kejadian hidup diputar ulang. Tentang salah ngomong tadi siang, tentang tagihan-tagihan yang belum kebayar, sampai bayangan masa depan yang belum jelas. Semuanya bisa muncul bersamaan. Waktu yang harusnya udah bisa tenang, malah berubah jadi medan perang di kepala. Waktu masih sibuk di dunia event organizer, suasana kayak gitu sering berulang. Badan sebenarnya udah berasa capek. Setelah 12 jam berdiri di venue, monitoring, orang-orang masang panggung dan dekor, ada vendor yang telat datang, sampai klien yang minta revisi rundown di menit-menit terakhir. Pulang ke rumah rasanya tinggal pengen ketemu sama kasur, pengen rebahan dan langsung pingsan. Tapi apa yang terjadi? Begitu lampu kamar dimatiin, siap-siap mau tidur, kepala malah buka rapat darurat. Mulai deh tuh muncul pertanyaan, besok kru yang standby udah standby semua belum? Kalau hujan gimana? Ada detail kecil yang kelewat nggak? Sampai ke hal-hal sepele kayak kabel cadangan perlu bawa nggak ya? Bayangin badan udah mau istirahat, tapi otak malah kerja lembur tanpa dibayar. Hal yang sama sering saya dengar dari klien coaching saya, terutama anak-anak Gen Z. Banyak yang cerita, begitu rebahan malah mulai scroll sosial media. Awalnya cuma niat mau cari hiburan sebentar, tapi ujungnya jadi jebakan. Melihat teman seangkatan udah kerja di perusahaan besar. Ada yang pamer bisa beli mobil pertama, ada yang baru pulang liburan dari luar negeri lagi. Otomatis mereka mulai bandingin, kenapa hidupku nggak kayak gitu ya? Dari situ mulai muncul pemikiran, sebenarnya gue juga bisa dong kayak mereka. Kayaknya ada yang perlu gue kerjain deh malam ini. Gue nggak bisa nunda-nunda lagi nih. Otak langsung buka file-file lain, target kerjaan yang belum kelar, deadline besok yang masih numpuk. Lalu keluar pemikiran baru. Harusnya tadi malam aku bisa nyicil nih, ngerjain laporan atau bikin konsep biar nggak keteteran besok. Tapi karena udah terlalu larut, mereka cuma bisa gelisah dan spiral itu makin dalam. Rasa bersalah karena belum produktif, ditambah cemas karena masa depan terasa suram. Akhirnya waktu yang harusnya dipakai buat tidur malah habis untuk maraton pikiran yang gak ada ujungnya. Jam 2 dini hari baru bisa tidur. Jam 2 dini hari baru sadar. Belum tidur juga. Jadi fisiknya udah berasa capek, tapi kepalanya benar-benar nggak bisa berhenti ngasih tayangan ulang dan trailer masa depan yang bikin sesak. Ada alasannya kenapa overthinking seringnya muncul pada waktu malam hari. Pada waktu siang hari, otak kita sibuk lari ke sana kemari, ngurus kerjaan, kuliah, atau aktivitas lain. Tapi begitu semua berhenti, begitu badan rebahan, begitu suasana tenang, barulah suara-suara yang tadinya tenggelam mulai kedengaran jelas. Otak kita jadi kayak cari celah buat ngeluarin semua yang ditahan seharian. Dan gawatnya lagi, semua yang dikeluarin sama otak kita bukan disusun dengan rapi, tapi dilempar ke kita secara acak. Campuran antara penyesalan, rencana, dan kekhawatiran jadi satu. Dan itu yang bikin tidur berubah jadi ajang debat internal tanpa henti. Ada sebuah penelitian dari Benham di tahun 2021 nunjukin orang-orang yang sering kepikiran hal-hal negatif sebelum tidur lebih gampang kena insomnia. Artinya makin banyak kita mikir pas mau tidur, maka makin susah tubuh kita buat bener-bener istirahat. Ada lagi penelitian dari Juber di tahun 2022 yang menggali pengalaman perenungan terus-menerus, mikir terus-menerus, dan kecemasan lewat survei online. Dan salah satu temuan mereka adalah orang sering nggak menyadari batas antara berpikir reflektif dan overthinking. Apalagi saat malam hari ketika pikiran punya ruang untuk keluar. Selain itu ada juga konsep perseparative cognition, pemikiran berulang yang terus-menerus. Ini menjelaskan bahwa ketika terus membahas hal-hal negatif, baik masa lalu maupun masa depan, otak kita ternyata tetap aktif meskipun tubuh kita sudah capek. Ini menimbulkan respon psikologis seperti peningkatan detak jantung dan kortisol yang membuat kita tidur tuh jadi makin susah. Dari semua penelitian tadi kita bisa simpulkan bahwa malam memberi lubang bagi pikiran-pikiran tersembunyi untuk keluar. Saat siang hari kita sibuk, pikiran negatif itu tercegah, tapi malam itu saatnya dari hari ke hari tumbuh dan memberat. Dengan kata lain, malam memberi lubang bagi pikiran-pikiran tersembunyi untuk keluar. Studi-studi tadi menunjukkan bahwa overthinking di malam hari bukan kebetulan, tapi memang ada landasan ilmiahnya. Jadi wajar kalau
Kalau rebahan malah berasa kayak buka rapat darurat di tengah malam. Semua masalah jadi numpuk tanpa solusi dan bikin kepala kita nggak bisa berhenti muter. Padahal kalau dipikir, malam hari itu bisa jadi waktu yang paling damai buat kita refleksi diri. Bukan berarti otak harus berhenti mikir, tapi cara mikirnya yang beda. Overthinking itu kayak muter ulang film tanpa henti, tapi refleksi sehat lebih mirip kayak catatan singkat. Apa hal baik yang terjadi di hari ini? Apa satu hal kecil yang bisa aku perbaiki besok? Bedanya tipis, tapi hasilnya jauh. Overthinking bikin dada sesak, refleksi justru bikin hati terasa lebih ringan. Kalau jujur sama diri sendiri, bukankah kebanyakan hal yang kita takutkan ternyata nggak pernah terjadi? Kita habiskan malam dengan ribuan kekhawatiran, padahal besok pagi sering berjalan seperti biasa, sering berjalan lebih baik dari yang kita bayangin. Lalu kenapa kita masih rela menggadaikan tidur kita? Masih rela mengorbankan ketenangan hanya untuk meladeni pikiran yang belum tentu jadi kenyataan. Di titik ini sebenarnya kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus memilih cemas, membiarkan diri jadi tawanan ketakutan yang bahkan belum pernah terjadi, atau kita bisa memilih jalan lain, jalan yang lebih tenang, lebih jujur sama diri sendiri. Percaya bahwa apapun yang terjadi besok, kita bisa tetap menghadapinya dengan satu langkah kecil, satu demi satu. Apakah ada jawaban pastinya? Mungkin bukan itu. Bagaimana kalau yang kita butuhin saat ini adalah keberanian untuk berhenti gelisah. Jadi sebelum mata kamu benar-benar terpejam dan tidur, tanyain ke diri sendiri, malam ini kamu mau pilih yang mana? Mau jadi cemas atau mau tenang? Kalau malam ini kepala kamu mulai muter terus, jangan biarin kamu jadi tawanan pikiran yang gak ada akhirnya. Ganti dengan sesuatu yang lebih sederhana. Coba lakuin overthinking detox. Ambil kertas, buang dulu semua isi kepala kamu yang bikin penuh. Tulis di kertas itu tanpa sensor. Biarin keluar semua lewat tulisan. Baca semua yang kamu risaukan dan tanya ke diri sendiri. Setiap hal yang kamu risaukan itu, apakah sesuatu yang kendalinya ada di kamu atau bukan? Cara ini mungkin terdengar sepele, tapi efek nyatanya otak dapat sinyal bahwa pikiran kamu udah ditaruh dari kepala ke atas kertas. Dengan begitu, tubuh kamu akan mengizinkan untuk beristirahat. Kalau kamu mau coba, saya sudah siapkan panduan overthinking detox yang bisa kamu praktekin langkah ini dengan lebih terarah. Simple, nggak ribet, dan bisa kamu lakukan sebelum tidur malam ini. Linknya ada di bawah video ini, kamu bisa dapetin overthinking detox. Yang penting untuk diingat adalah bahwa overthinking itu sebenarnya bukan musuh. Dia bukan musuh besar yang nggak bisa dikalahin. Dia cuma kebiasaan kecil yang udah kita pelihara terlalu lama. Dan ya, dalam semua peristiwa hidup, selalu ada pilihan. Kamu bisa terus pelihara kebiasaan itu, atau kamu mau mulai latihan untuk berhenti. Kalau malam ini kamu bisa untuk memilih berhenti, menaruh pikiranmu di kertas, lalu bisa tidur dengan tenang, itu udah jadi bukti sah bahwa kamu punya kendali lebih besar daripada yang kamu kira. Overthinking itu kayak kita beli tiket film horor, lalu maksa diri sendiri untuk nonton setiap malam. Padahal filmnya nggak pernah benar-benar nyata. Dia cuma skenario yang kamu ciptain sendiri di kepala kamu. Jadi buat apa kita bayar mahal dengan jam tidur, dengan energi yang terkuras, bahkan kesehatan mental, hanya untuk nonton tayangan yang nggak pernah ada ujungnya? Malam ini kamu punya pilihan, terus jadi penonton film yang sama, atau matikan layar itu dan kasih diri kamu kesempatan buat tenang, buat menerima semuanya. Semoga video kali ini memberikan pencerahan dan sudut pandang baru tentang bagaimana teman-teman bisa mengatasi overthinking. Semoga video ini bermanfaat buat kamu, dan kalau dirasa bermanfaat juga buat teman-teman kamu, boleh dong share video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa kasih like dan subscribe di channel ini, karena selalu akan ada pembahasan tentang kejelasan hidup dan bagaimana menjalaninya dengan penuh. Sekian dulu video kali ini, saya Masyud dari Tujuanku. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam kejelasan.